Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita terus menerus upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kita tentang agama. Karena setiap muslim tidak boleh bodoh tentang agamanya. Untuk itu, melalui kajian kitab Wasiyatul Mustafa ini, berharap kita mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain, khususan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bi surati Yasin sabahan wa masaan, fa inna man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Wahai Ali, hendaklah engkau membiasakan diri membaca surat Yasin pada pagi dan sore hari. Sesungguhnya orang yang membaca surat Yasin dengan cara tersebut, maka ia berada dalam perlindungan Allah. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya Ali, alaika biqiraati Yasin sabahan wa masaan, fa innahu man qara'aha awwalan nahar wa kana mu'minan kana fi amanillah hatta yumsi wa idza amsa fakadzalik. Ini semakna, hanya ada beberapa penekanan, disuruh untuk membiasakan membaca surat Yasin pagi dan sore hari. Siapa yang membacanya di awal siang dan dalam kondisi mukminan, dalam kondisi mukmin, ia berada dalam keamanan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah sampai sore. Membaca surat Yasin pagi hari sampai sore berada dalam fi amanillah, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah. Begitu pula ketika sore dibaca, misalkan habis sholat maghrib, dia berada dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah sampai pagi. Hadis yang lain menyangkut surat Yasin, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, qalbul Qur'an Yasin, la yaqra'aha rajulun yuridullahu wad daral akhirah illa ghafarallahu lah. Iqra'uha ala mautakum. Rasulullah SAW bersabda, qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu itu ada hatinya. Dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin, dia hanya berharap diridhai oleh Allah. Dia berharap kehidupan akhirat. Maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi orang yang membaca surat Yasin ini diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Tentu dengan cara
dan kaifiat yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Di antara sekian banyak fadilah, keutamaan membaca surat Yasin adalah yang pertama, al-faidatul ula tughfaru liman yaqra'aha. Ini sebagaimana hadis tadi. Orang yang membaca surat Yasin diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Al-faidatus tsaniyah liqada'il hawaij. Orang yang membaca surat Yasin dipenuhi hajat kebutuhannya oleh Allah. Itu faedah kedua. Faedah ketiga, al-faidatus tsalitsah litaisiri umuril yaum wal lailah. Dimudahkan segala urusannya pada hari itu atau pada malam itu. Faedah keempat, al-faidatur rabi'ah litakhfifi anil mayyit hina huduril ajal wa khurujir ruh. Ini ketika dibacakan kepada orang yang akan mati, ini akan meringankan datangnya ajal kepada yang bersangkutan dan meringankan, memudahkan keluarnya roh dari jasadnya. Sebagian orang ini sudah mengamalkan ini dan itu baik. Jadi ya, kalau bisa jangan menunggu kita dibacakan surat Yasin oleh orang-orang. Tapi hendaklah kita sudah membiasakan diri pagi, sore membaca surat Yasin. Karena surat Yasin merupakan qalbul Quran, hati Al-Quran. Yang kelima, al-faidatul khamisah, anna man qara'a surat Yasin ka'annahu qara'al Qur'an al-azim asyra marat. Ini luar biasa. Jadi, siapa yang membaca surat Yasin sekali, ia diberi pahala. Seakan-akan ia telah menghatamkan Al-Quran 10 kali. Al-faidatus sadisah, annahu man dakhala al-maqabir wa qara'a surat Yasin khuffifa an ahlil kubur. Faedah ke-6. Siapa yang masuk kuburan dan membaca surat Yasin, ditujukan atau dia hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, maka ahli kubur tersebut diringankan siksanya. Al-faidatus sabi'ah lil khalas minas sijni au fakki asril masjun. Faedah ketujuh, ini untuk terbebas dari penjara atau orang-orang yang ya terpenjarakan oleh segala sesuatu. Jadi jika kita dikuasai, jika kita dalam kondisi berada dalam kondisi dihukum, terpenjara oleh segala sesuatu, maka salah satu faedah dari membaca surat Yasin ini adalah terbebasnya dari penjara. Al-faidatus tsaminah li ziyadatir rizki. Faedah ke-8. Ini adalah untuk menambah, memperbanyak rizki. Jika rizki kita sedang seret, maka salah satu cara untuk melancarkan rizki, menambah rizki kita, ini bacalah surat Yasin. Al-faidatut tasi'ah, anna man qira'ataha tu'adilul hajjah. Faedah ke-9. Siapa yang baca surat Yasin ini sebanding dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Wal faidatul asyirah wa ya al-jami'ah ma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah ke-10 ini adalah faedah yang mengumpulkan apa saja yang telah disampaikan oleh Nabi terkait dengan keutamaan surat Yasin. Saudara-saudaraku, surat Yasin itu adalah suratun azimah biqadriha. Kadar kedudukannya ini agung. Wa masyhuratun bifadliha. Fadilah keutamaannya sudah sangat masyhur. Wa ajriha,
Pahalanya juga demikian. Fahiya qalbul Qur'an wa majliyatun lil ahzan. Surat Yasin itu hatinya Al-Quran. Surat Yasin itu mampu menghilangkan kesedihan-kesedihan. Oleh karenanya, para salafus soleh, para kaum arif billah senantiasa menjaga, senantiasa menjadikan membaca surat Yasin itu sebagai tugas kesehariannya. Karena sebegitu luasnya atau sebegitu banyaknya fadilah keutamaan dari surat Yasin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap surat dalam Al-Qur'an memiliki keistimewaan dan keutamaannya masing-masing. Bahkan setiap ayat, bahkan setiap huruf. Dari sinilah kemudian kita sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk membiasakan diri, untuk menjadikan tilawah Al-Quran sebagai rutinitas keseharian. Di antara sekian bacaan, adakah yang lebih utama mengalahkan kalamullah Al-Quran? Jika ingin berbincang-bincang, jika ingin mukalamah dengan Allah, ya bacalah Al-Quran. Oleh karenanya, fadilah, keutamaan, jangan membaca karena itu. Baca, kemudian upayakan difahami makna, maksud dari ayat-ayat yang dibaca, kemudian diamalkan dalam kehidupan keseharian, niscaya fadilah dan keutamaan itu akan sampai kepada si pembacanya. Oleh karena itu, di zaman Rasulullah, setiap orang yang akan membaca Al-Quran, setiap orang yang ingin belajar Al-Quran, talaki kepada Rasulullah, bertemu langsung, bertatap langsung dengan Rasulullah. Bisa per 10 ayat misalkan. Jadi itu yang terjadi di zaman Rasulullah. Tidak lantas kemudian kita belum pernah talaki, belajar sendiri melalui media dan sebagainya. Jangan. Al-Quran berbeda dengan yang lainnya. Ini kalamullah yang harus kita gurukan, yang harus kita pelajari dari guru-guru yang memang ahlinya. Maka di kesempatan kali ini, mari kita terus-menerus mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran hingga ke tingkat yang mampu kita raih. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menjadikan kita lebih memperhatikan lagi, lebih peduli lagi dengan Al-Quran kalamullah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal murattilina wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.